Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan Maulid seperti ini, dia lagu-lagu Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Lanjut laginya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bangkalis? Madinah tempat tinggalnya. Oh gitu ya mak. Terus gimana lagi dong mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Vice President atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh ibu-ibu lagu dulu. Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibelai-belai rambutnya sambil menyanyi lagi. Bila Israel. Kenalkan akidah melalui lagu-lagu. Apa salah lagu-lagu? Enggak, ini adik-adik nih. Banyak juga ini yang baru belajar agama 3 bulan. Itu pun kelas Google. Lagu haram, sesat. Kenapa sesat dek? Tidak ada pasangan Nabi. Siapa bilang? Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah kan disambut dengan lagu. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Itu kan lagu. Jadi lagu itu tergantung redaksinya. Kalau lagu maksiat ya haram. Kalau lagu-lagu dakwah ya boleh dong. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rama saya hafal-hafal Pak. Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu Pak. Lagunya Umi Rama kita hafal-hafal Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu Pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan 2. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita, didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR, tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat yang taat beragama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga tentu harus berpedoman kepada Al-Quran.
Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit. Tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Maka Nabi mengajarkan, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan pada akhirnya kita berharap masuk ke dalam surga, dikumpulkan anak istri kita masuk ke dalam surga. Kalau istrinya beriman, suaminya beriman, anaknya beriman, insya Allah nanti di akhir kembali dikumpulkan bersama dengan keluarganya. Tapi kalau istrinya beriman, suaminya kafir, suaminya murtad, suaminya tidak beriman, istrinya masuk surga, suaminya apa boleh buat? Dia kekal dalam neraka. Orang kekal dalam neraka itu, Pak, menjadi bahan bakar api neraka. Keraknya neraka ditempati orang munafik. Innal munafikina bidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada 3 karakternya orang munafik. Berkata dia bohong, berjanji dia dusta, berbicara dia dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya, pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena ada orang begitu, Pak. Kasihan. Dia pikir dunia ini adalah tujuan akhirnya. Jadi pejabat-pejabat pengkhianat, jadi pejabat-pejabat yang korup, maka nanti di akhirat kalian akan setengah mati menghadapi azab. Kalau Bapak berdosa sama saya, Pak, satu aja Bapak tempati bertobat. Datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil maut. Tunggu, kau mau kemana? Kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya, kalau dosa kepada Allah, Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kau bikin lagi, kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi, Muhammad, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kau mati. Mau kemana? Nggak, saya lihat itu pejabat, bikin saja, kau kemana, pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak, didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana, Pak? Bapak dosa sama saya, dosa kepada Allah gampang. Itu kan Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu, dosa kepada rakyatmu, lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya, dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu, Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada, Pak. Susahnya jadi pemimpin, Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar,
Disuruh pikul itu Pak 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok. 2 miliar dia bilang sama siswaku. Sedikit itu 2 miliar Ustaz. Dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya nyangkut bayangkan dolar Singapura. Memang ku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura. Tapi uang koin. Tak di situ uang koin 2 miliar. Berapa karung kau pikul cilaka.